Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kembali kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan sebelumnya dalam rangkaian kajian akidah, kita sudah membahas bukti-bukti kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pemetaan global kan beriman itu mulai dengan beriman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman pada Allah, kita beriman kepada utusan Allah. Kalau kita sudah beriman kepada utusan Allah, maka kita juga akan beriman kepada apapun yang disampaikan oleh utusan Allah. Itu urutan tuh, Pak. Jangan sekali-kali kita berdebat dengan orang masalah syariat, masalah hukum, kalau orang itu tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Karena landasan kepercayaan kita terhadap syariat, terhadap hukum, itu karena hal-hal itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain menyampaikan, kita tidak akan percaya. Kalau orang lain dia bilang bahwasanya dia melakukan mi'raj, kita bisa percaya, bisa enggak. Tapi kalau Nabi menyampaikan, kita mesti percaya. Ya, jadi jangan pakai logika. Kalau kabar itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pakai panca indera pun kita tetap percaya karena disampaikan oleh Nabi. Nah, makanya kita harus tahu dulu, ini Nabi memang Nabi asli atau Nabi palsu. Ya, Nabi Muhammad itu Nabi asli atau Nabi palsu. Ya, dakwah beliau bahwasanya beliau merupakan utusan Allah itu dakwaan asli atau dakwaan palsu, itu jujur atau bohong. Dari mana kita lihat kejujuran atau kebohongan klaim tersebut? Kita perlu bukti, Pak. Apa buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah? Kita sampaikan, bukan mukjizat kecil. Bukan Nabi Muhammad membelah bulan. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengarkan kalam benda-benda mati seperti tulang, pohon dan batu. Bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari beliau. Kita mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu kan artinya i'jaz, Pak ya. Kita sudah bahas dulu. Tidak apa-apa kita ulang lagi ya. I'jaz. Nah, ini asal katanya kan ajaz. Nah, ajaz ini artinya lemah. Nah, mukjizat ini artinya melemahkan. Gara-gara tampak mukjizat, maka tampak kelemahan dakwaan lawan-lawan Nabi. Ya, gara-gara ada mukjizat nampak kelemahan dakwaan lawan-lawan Nabi.
Nabi Musa dulu walaupun tukang sihir Fir'aun juga mengubah tongkat jadi ular, mengubah tali jadi ular, Nabi Musa juga melakukan hal sama, tapi dengan tampaknya mukjizat Nabi Musa, maka tampak kelemahan lawan Nabi Musa. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum orang-orang Arab itu terkenal dengan sastranya dulu, karena mereka adalah orang-orang pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti juga dakwah Nabi Muhammad SAW berkembang sampai akhir zaman. Makanya kandungan Al-Quran itu bukan cuma sastranya saja, tapi juga kandungan kabar-kabar yang berkaitan dengan masa depan juga disampaikan di dalam Al-Quran. Maka sekarang tantangan Al-Quran itu gampang. Tantangannya gampang, Pak. Ya, mewujudkan tantangannya tidak bisa. 14 abad orang tidak bisa mewujudkan tantangan yang disampaikan oleh Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, kalau kamu ragu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, fa'tu bisuratim min mithlih. Coba kamu buat satu surat yang sama dengan surat Al-Quran. 14 abad sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mampu membuat walaupun cuma satu surat pendek sebagaimana satu surat pendek di dalam Al-Quran. Ya, dari sisi balaghahnya, dari sisi kandungannya. Nabi Muhammad itu bukan orang yang pandai baca tulis, Pak. Nabi Muhammad itu bukan orang yang pandai baca tulis. Maka kalau misalkan ada orang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW menjimplak misalkan cerita-cerita yang ada di dalam Taurat, Nabi Muhammad menjimplak kisah-kisah yang ada di dalam Injil, kemudian Nabi Muhammad salin menjadi Al-Quran, mustahil. Orang tidak pandai baca, tidak pandai tulis, dituduh plagiat gitu. Dari mana? Dapat kabar dari mana? Orang tidak punya X-ray, Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa USG, ya, USG-nya nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di alam rahim itu dimulai dengan zigot yang di dalam Al-Quran disebut dengan alaqah, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu adalah lintah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung, Pak. Ya, dulu orang-orang mungkin menerjemahkannya betul ya, segumpal darah. Tapi kan alaqah itu arti aslinya sesuatu yang menggantung. Kalau di Kamus Mahmud Yunus justru alaqah itu digambarkan dengan lintah. Memang lintah alaqah itu. Orang tentu bingung, kok manusia diciptakan dari lintah ya? Ketika dicek sekarang bagaimana bentuk zigot yang menempel di dinding rahim, memang bentuknya seperti lintah, seperti itu. Nabi Muhammad tidak tampak isi perut orang. Dan manusia sezaman dengan Nabi sampai akhir zaman pun manusia, kalau tanpa teknologi, apalagi di masa Nabi SAW, memang teknologi itu belum ditemukan saat itu, mampu beliau mengisahkan apa yang terjadi dalam perut perempuan. Oh, berarti ini bukan karena Nabi yang menyampaikan, tapi Nabi dikasih tahu. Siapa yang memberitahu Nabi? Yang bikin manusia. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kenapa kita katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Karena ada kabar-kabar yang hanya diketahui oleh pencipta manusia, tapi Nabi Muhammad tahu. Tidak mungkin Nabi Muhammad tahu dari orang lain, dari manusia lain, dari jin, dari setan. Tidak. Nabi Muhammad tahunya dari siapa? Dari pencipta manusia. Maka kalau Nabi SAW mampu menyampaikan kabar yang hanya bisa didapat dari pencipta manusia, berarti Nabi Muhammad memang utusan sang pencipta manusia. Nah, jadi itu ya. Jadi walaupun banyak mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang lain, tetap mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran. Kenapa? Karena tantangannya masih berlaku sampai hari kiamat. Silakan. Ya, dibuat. Dulu kita gambarkan ya. Ada enggak satu lagu saja, lagu paling legend yang bisa mengalahkan Al-Quran? Satu surat Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah ya. Ada berapa orang yang hafal Al-Fatihah di masjid ini, Pak? Ada yang enggak hafal Al-Fatihah? Hafal ya? Di dunia ada berapa orang yang hafal Al-Fatihah? Orang Islam gitu kan. Ya, kita bandingkan dengan lagu paling legend. Misalnya, apa lagu paling legend, Pak? Legend balonku ada 5 itu saya dulu hafal. Ya mungkin orang nyebut lagu paling legend tuh apa ya? Ya, kau musisi kan. Ya, Bohemian Rhapsody misalkan.
Siapa yang hafal? Nggak ada yang hafal. Ya, Hotel California, nggak ada yang hafal. Ya. Tapi kalau Al-Fatihah, awam, alim, banyak yang hafal. Itu dari segi angkanya, belum lagi kandungannya, isinya, Pak. Ya, isinya belum kita bahas. Ya, jadi tantangan itu masih berlaku sampai hari kiamat. Silakan. Kalau kamu ragu, kalau Anda ragu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, kalau kamu ragu bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah, maka silahkan coba. Kalau kamu anggap, berarti kan kalau misalkan orang tidak percaya bahwa Nabi itu utusan Allah, dia otomatis akan mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, Pak. Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekarang kan Nabi Muhammad manusia, kamu juga manusia. Kalau kamu tuduh bahwa Al-Quran itu produk manusia, kamu juga manusia. Berarti kamu mestinya mampu juga membuat Al-Quran. Kamu mampu enggak? Kalau kamu tidak mampu, berarti Al-Quran ini bukan produk manusia. Kalau Al-Quran bukan produk manusia, berarti produk siapa? Ya sudah, pencipta manusia. Gambarannya seperti itu. Maka dengan begitu, ya kita punya landasan kuat yang meyakinkan kita bahwa Nabi Muhammad memang utusan sang pencipta manusia. Baru kita percaya apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita sudah menyinggung mukjizat, maka kita juga akan bahas al-khawariqul adah yang lain. Perkara-perkara luar biasa yang lain selain daripada mukjizat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ketika kita bahas mukjizat untuk malam ini ya, kita tidak bahas mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas adalah mukjizat kecil. Kalau dibandingkan dengan Al-Quran itu mukjizat kecil. Tapi boleh jadi bagi kita itu adalah hal yang luar biasa, sangat-sangat hebat, membelah bulan. Ya, itu kan luar biasa. Dan kita juga tekankan bahwa mukjizat kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu lebih hebat daripada mukjizat nabi-nabi sebelum beliau. Kalau Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Ya. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Musa apa yang beliau lakukan, Pak? Kalau Nabi Isa kan menghidupkan orang mati, kalau Nabi Musa menghidupkan benda mati. Beda ya. Kalau orang mati kan ini orang mati, tekan tombol on-nya. Duit itu. Tapi kalau Nabi Musa tongkat itu mati atau hidup? Mati, diubah jadi itu lebih gawat sebenarnya, lebih monster itu, lebih OP itu sebenarnya daripada menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan sesuatu yang tidak ada, air tidak ada menjadi ada. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masukkan tangan beliau ke dalam bejana yang tadinya tidak ada air, kemudian airnya banyak. Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat makanan yang tadinya hanya cukup untuk sekitar 7 orang ketika persiapan perang Khandaq, tapi cukup untuk 3.000 orang, untuk semua yang ikut gotong royong menggali parit. Itu namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan yang tidak ada. Itu luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman alaihi salam itu mampu memahami bahasa binatang, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat lagi. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mendengar perkataan pohon. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gua Hira, Nabi lewat batu ketika belum diangkat jadi Nabi, terkejut-kejut Nabi. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak tahu Nabi ini siapa yang mengucapkan salam. Baru ketika beliau diangkat jadi Nabi, beliau sampaikan bahwa yang mengucapkan salam kepada beliau adalah pohon-pohon dan batu. Bahkan ketika akan diadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang dikalahkan perang, Nabi Muhammad dijamu dengan makanan, Pak. Nabi Muhammad dijamu dengan makanan. Nabi makan, tulangnya ngomong pada Nabi SAW bahwasanya ini daging sudah diracun. Siapa yang racun? Zainab binti Haris, salah seorang perempuan Yahudi. Kalau Nabi Sulaiman tadi cerita kita memahami bahasa hewan, Nabi Muhammad memahami bahasa apa tuh, Pak? Ya. Jangan bahasa makanan aja ya. Benda mati, Pak. Ya, benda mati. Jadi, kalau kita baca sejarah Nabi, kita akan temukan keajaiban-keajaiban yang kalau kita paham bahwa semua keajaiban itu berasal dari Allah, kita tidak akan menganggap itu luar biasa, Pak.
Ya, karena banyak ya keajaiban-keajaiban aneh di sekeliling kita kan banyak. Dulu ketika majelis pertama membahas akidah, kita bahas telur yang ketika keluar dari perut ayam itu isinya kuning dan putih, ketika diarami selama 10 hari berubah menjadi merah. Ketika diarami 11 hari lagi dia berubah jadi ayam. Itu kan juga sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau ditafakurkan itu juga mukjizat. Ya, mukjizat dalam bahasa awam ya. Itu sebenarnya luar biasa juga. Bagaimana tai sapi ketika ditaruh di bawah pohon jeruk, kemudian zat-zat gizinya diserap oleh jeruk, masuk ke dalam buah jeruk, apakah jeruknya jadi rasa tai sapi? Enggak, itu kan kalau dipikir-pikir itu juga luar biasa, Pak. Ya, jadi kita sebenarnya, makanya kita sebut tadi itu mukjizat kecil, karena sejatinya alam ini bergerak juga dengan kekuasaan Allah semuanya, kalau kita tafakurkan. Ya, kalau kita tafakurkan. Tadi tongkat berubah jadi ular, benda mati berubah jadi benda hidup. Sama, ibu-ibu hamil. Ya, yang ibu makan bare, nasi, ikan yang ibu makan ikan mati atau ikan hidup? Ikan mati. Pas keluar anakku hidup atau mati? Nah, itu contoh ya. Jadi banyak sebenarnya proses-proses seperti itu. Kita makan daging, yang mana daging ini merupakan sel-sel mati, tapi daging yang kita makan itu diolah oleh tubuh kita menjadi sel kulit yang baru, sel otot yang baru, yang mana sel otot dan sel kulit itu adalah sel-sel yang hidup. Itu proses. Banyak sebenarnya keajaiban-keajaiban yang terjadi di sekeliling kita kalau kita tafakur, kalau kita pikir-pikir. Ya. Nah, makanya jadi hukum alam sebagaimana kita tahu, gara-gara setiap hari kita saksikan, kita anggap itu biasa. Ya Pak ya. Alam ini gara-gara kita lihat setiap hari, kita anggap itu biasa. Biasa itu bahasa Arabnya apa? Adah. Nah, bahasa kitanya adat. Jadi fenomena-fenomena alam ini karena begitu terus kita lihat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kita lihat, oh itu sifat alami air. Ya sudah, sifat alami itu disebut ada. Api juga seperti itu. Kita lihat api ini sifatnya panas, api ini sifatnya membakar. Berarti adanya biasanya api itu membakar. Nah, kadang-kadang terjadi fenomena. Namanya fenomena itu apa? Khariqun lil adah. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini ya. Khariq ini artinya merobek kebiasaan, melawan hukum kebiasaan. Kalau terjadi pada Nabi, sebagaimana kita tahu tadi, kalau terjadi pada Nabi itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat. Api tadi sifatnya sifat alam. Api bagaimana Pak? Panas, membakar. Tapi pada Nabi Ibrahim, nah sekarang pertanyaannya Pak, yang luar biasa itu api panas atau api dingin? Dua-duanya luar biasa kalau kita tafakur. Iya enggak Bu? Iya enggak Pak? Bisa enggak Pak jelaskan api itu ange? Kok bisa api itu ange? Senyawa api apa Bu? Ya, kita anggap api panas, oh itu hal biasa. Siapa yang bisa jelaskan proses api itu menjadi api di situ? Kita anggap api itu panas, ya sudah memang api itu panas. Gara-gara kita lihat tiap hari, kita anggap itu biasa. Padahal api panas itu pun sejatinya adalah, kalau ditafakurkan itu luar biasa Pak. Sama hal dengan api dingin, tapi api dingin kita anggap luar biasa. Kenapa? Karena biasanya api itu panas. Nah, sifat air kan banyak. Permukaan air yang tenang selalu datar, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Bisa enggak air itu mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi Pak? Bu, bisa enggak air itu mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi? Bisa pakai senyo. Kalau senyo ibu bau apa bau ke abad anam baleh, ibu dibakar idu-idu itu. Kok penyihir gue cibrang, enak. Barangkali seperti itu Pak. Dianggap ini luar biasa. Padahal adanya air itu sendiri adalah luar biasa Pak. Adanya air itu sendiri adalah luar biasa. Senyawa air itu H2O.
H2O. Kalau H2O ini terpisah, itu flammable semua, Pak. Bisa terbakar semua itu air. Air ya. Kita anggap air ini bisa memadamkan api. Air. Tapi kalau senyawanya dipisah, hidrogen dengan oksigennya dipisah, ternyata senyawa ini bisa terbakar. Kan aneh. Luar biasa sebenarnya ini. Kalau dia bergabung, dia memadamkan api. Tapi kalau dia terpisah, justru dia terbakar. Makanya kalau api kadang-kadang, ya api kompor, misalkan kompor di rumah tabaka disiram air atau minyak ange, Pak. Ya minyak ange, wak siram jua iya, api tambah gadang ya Bu ya. Batu ya mau itu tulis senyawanya. Luar biasa sebenarnya adanya air itu sendiri. Ya, jadi fenomena alam yang luar biasa ini kita anggap biasa karena kita lihat setiap hari. Ya, makanya kalau misalkan kita sudah kembalikan semuanya kepada kekuasaan Allah, tidak ada yang luar biasa ya, dibandingkan dengan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita pakai adah. Adah ini kalau mau kita bahasakan hukum alam. Hukum alam. Nah, jadi mukjizat bulan terbelah, laut terbelah, besi lunak di tangan Nabi Daud, yaitu namanya khariq lil adah. Itu perkara-perkara yang luar biasa. Nah, perkara-perkara luar biasa itu banyak yang lain ternyata, Pak. Bukan cuma mukjizat. Ya, perkara-perkara luar biasa itu banyak ternyata, bukan cuma mukjizat. Sekarang para nabi sudah meninggal. Sudah habis. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mukjizat kan habis, Pak. Sihir masih lanjut enggak? Sihir masih lanjut. Sihir itu bagaimana? Juga khadiqun lil adah. Sihir itu juga menentang hukum alam, bertentangan dengan hukum alam. Makanya kita data dulu ya, apa saja perkara-perkara yang khadiqun lil adah, yang bertentangan dengan hukum alam. Yang pertama tentu saja kita sebutkan tadi mukjizat. Kalau ibu-ibu enggak nampak di belakang, mau bacakan ya, mukjizat itu yang pertama. Ini mukjizat adalah amrun khariqul lil adati yadhharu ala yadin nabiyyi. Ya. Jadi perkara luar biasa yang terjadi pada nabi bersamaan dengan tantangan kenabian. Jadi hal luar biasa ini terjadi karena beliau adalah nabi. Nabi Isa alaihi salam itu dibekali dengan stempel, istilahnya tanda bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang otentik. Apa tanda bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah? Wa ubrihul abrasa wal akmaha wa uhyil mauta biidznillah. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Itu contoh. Itu namanya mukjizat. Nabi Musa sudah kita sebutkan. Nabi Ibrahim sudah kita sebutkan. Itu namanya mukjizat. Ada lagi namanya irhas. Irhas ini apa? Perkara luar biasa terjadi pada nabi sebelum diangkat jadi nabi atau ketika para nabi itu masih kecil. Apa contohnya? Kalau pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat jadi nabi tapi sudah tampak tanda-tanda. Apa contohnya, Bu? Kalau Nabi Muhammad? Awan. Awan selalu mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Nabi Muhammad itu ketika dibawa oleh Halimah Sa'diyah, tadi Halimah Sa'diyah ketika berangkat ke Makkah, ontanya paling lambat. Ketika balik ke Bani Sa'ad, ontanya paling cepat. Itu namanya tuh irhas. Kambing-kambing Halimah Sa'diyah dan juga suami beliau Abu Kabsyah ya, itu tidak pernah kekurangan rumput, sehingga tetangga-tetangga Halimah Sa'diyah kalau mau menggembalakan kambing mereka bilang apa? Ikut sajalah kambing Halimah. Ya, pani yang kambing Halimah kok orang sedang kali yang dapat rumput tarui saja di mana menggembalo kok. Jadi orang-orang selalu kalau mau gembalakan kambing ikuti saja kambing Halimah. Sampai seperti itu. Itu namanya apa tuh? Irhas. Ya, hal luar biasa terjadi pada Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dada Nabi dibelah, itu juga merupakan irhas. Karena belum ada tantangan kenabian di situ. Nah, ini Nabi ini.
Ini nabi. Nah, ini nabi asli. Ada lagi perkara luar biasa terjadi pada nabi palsu. Dulu nabi palsu, Pak. Siapa contoh nabi palsu? Oh, untung enggak Lia Eden, Bu. Musailamah Al-Kadzab. Nah, ada hal luar biasa terjadi. Ada apa namanya? Ihanah. Ya. Ketika Nabi SAW wafat, ada yang ngaku-ngaku Nabi, ada yang ngaku Nabi perempuan, ada yang ngaku Nabi kabilah Sianu, termasuk Musailamah Al-Kadzab. Orang tentu tidak percaya dengan Musailamah Al-Kadzab, walaupun Musailamah ini fasih. Jadi orang mau uji ini Musailamah Al-Kadzab ini benar-benar Nabi atau tidak. Sehingga ditantang Musailamah Al-Kadzab, "Oi Musailamah, kalau kamu memang Nabi, kalau kamu memang Nabi, Nabi dulu pernah meludah ke sumur yang airnya kering. Nabi pernah meludah ke sumur yang airnya kering. Setelah Nabi meludah, sumurnya menjadi penuh. Kalau Musailamah Al-Kadzab, sekolah ambil coba. Jadi ada sumur, airnya tinggal seketik lah. Coba meludah kembali. Cuap, hilang air. Air lah seketik gara-gara meludah hilang air. Ada lo cerita mukjizat Nabi. Pernah ada orang kepala tukak namanya itu Pak, hilang abu gata-gata, dikaca oleh Nabi, dipegang oleh Nabi ini kepala yang rambutnya hilang gara-gara gatal ini, tumbuh kembali rambutnya. Bahkan orang ini ketika rambutnya sudah ubanan, ketika dia sudah tua, rambut yang dipegang Nabi tadi tetap hitam. Itu mukjizat Nabi, rambut hilang tumbuh balik. Ditantang pula Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah, kau dulu orang sulah tiba orang aja. Nah, tolong kaca kepalanya. Dikaca lah oleh Musailamah, larak sadonya, Pak. Nah, itu namanya tuh ihanah. Ihanah itu artinya apa? Menghinakan. Bukan mukjizat. Mukjizat itu membuat lawan menjadi lemah. Kalau ihanah ini membuat pelakunya menjadi hina. Itu ihanah. Itu terjadi pada nabi palsu. Ya, kalau yang masyhur itu kisah si tadi ya, Musailamah Al-Kadzab. Nah, sekarang ada lagi yang barangkali akan tetap ada sampai hari kiamat ya. Tapi kita bahas dulu yang agak panjang ya. Ada namanya istidraj. Istidraj. Lah, istidraj ini perkara luar biasa terjadi. Istidraj ini bahasa terjemahnya kan tipuan, Pak. Tipuan. Istidraj ini perkara luar biasa terjadi pada orang fujur, pada pendosa. Kenapa? Karena Allah nipu dia. Sehingga gara-gara hal ini dia semakin tenggelam dalam perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, gara-gara ini dia tenggelam dalam dosa yang dia lakukan. Anggaplah sekarang ada orang kebal, Pak. Anggap sekarang ada orang kebal. Ya, antil orang kebal lah. Ada orang suka adu ayam. Ada orang suka adu ayam. Setiap sebelum adu ayamnya baca bismillah dulu. Biarnya ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nya enggak beraja sihir, Pak. Nya enggak beraja sihir, tapi nya suka adu ayam bampuk. Tiuk baca bismillah, tiuk manang ayamnya. Nah, itu karomah atau apa namanya? Istidraj. Batu, sabab semakin ninyo manang adu ayam, semakin ninyo candu. Ndak balik apa? Itu contoh tuh. Istidraj. Ya orang dimudahkan dalam maksiat, ya dimudahkan berbuat dosa, jangan dikira itu rahmat Allah. Jangan kira banyak pitih itu, jangan dikira banyak pitih itu nikmat ya Pak ya. Siapa orang kaya yang pertama kali masuk surga, Bu? Abdurrahman? Kata Nabi, beliau adalah orang kaya pertama masuk surga, beliau pun masuk surga merangkak. Nah, bama kok serupa itu. Sebab kalau pitih banyak, peluang babuik dosa pun banyak. Hisap lamu. Tapi peluang babuik dosa kok ada kawan ambo cerita. Ustaz, alhamdulillah
Ado padusiko minjam piti kamu. Atau minjam piti 3 juta. Untuk apa? Untuk menggalih kain, enggak salah. Untuk menggalih kain. Kecik padusiko menyalang piti. Ambo bersedia melakukan apapun Pak Datuk. Ya, asal dipinjamkan piti 3 juta. Kecik kawan ambo. Untung piti ambo ketika itu 1 jutanya. Kalau 3 juta, lah itu nikmat tuh Pak ya. Nikmat. Jadi jangan dikira banyak piti kok selalu itu istidrat bisa jadi di situ tuh. Ya, babai doso banyak, pipiti banyak loh, istidrat. Itu kan contoh-contoh istidrat sekeliling kita barangkali. Tapi istidrat yang paling luar biasa nanti itu ada pada Dajjal. Ya Pak ya, Dajjal itu enggak sihir ya. Dajjal itu punya surga sendiri, punya neraka sendiri, mampu menghidupkan orang mati, mampu menurunkan hujan. Ya, yang dilakukan Dajjal itu apa namanya? Istidraj. Istidraj. Kalau saya baba, wallahu alam. Kalau saya baba itu mungkin sihir yang dia lakukan. Cimee dia orangnya enggak. Saya baba. Kalau bisa engkau mengeluarkan ameh dari tangan, bahkan enggak bisa selesaikan utang negara gitu. Bismillah. Nah, jadi itu istidraj. Nah, agak panjang kaji kita malam ini. Ya mungkin ya banyak juga yang kita bertanya-tanya ya. Itu karamah sihir. Nah, ini sama ya Pak ya. Ini khariqul lil adah juga, ini juga. Oh ya, tambah cikli lah. Dan namanya ma'unah. Ma'unah. Puluh betul. Ma'unah tuh ya mungkinnya di Kajamaliang. Ya di Kajamaliang Pak, di muku batang air lebar ya nak. Melompeknya sampainya ke ujung. Cibuannya balik. Nah, itu ma'unah. Ya, ma'unah ditolong saja oleh Allah. Tanya di kaja adik harimau, contohnya masuk mendaki gunung enak, kaja adik harimau, caliak buruaknya lo harimau kok, ya nak tahu ke makal lari le, takut harimau kok. Ya, nya nak ada menentu ilmu, nak ada manga-manga, maunah. Maunah. Ya, ditolong oleh Allah. Atau boleh jadi dia punya penyakit yang tidak ada harapan sembuh, dokter pun sudah angkat tangan, tapi tiba-tibanya sehat saja. Ya, tiba-tiba sehat saja, maunah. Ya, ini tentu saja yang khariq lil adah, yang aneh lah. Aneh, tapi ya maunah, pertolongan. Maunah itu artinya pertolongan Allah. Murni. Nah, sekarang ada namanya karamah, ada namanya sihir. Karamah sihir. Kalau sihir barangkali sudah masyhur, ya salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 102. Kisah tentang dua malaikat ya Harut dan Marut. Ada kisah Israiliyat, tapi ini tidak bisa dipercaya ya. Katanya malaikat itu diberikan setetes nafsu, kemudian terperdaya oleh seorang ratu. Tidak saya percaya yang seperti itu. Jadi malaikat itu mengajarkan sihir. Nah, sihir apa yang diajarkan, yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah 102 itu fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Jadi orang-orang belajar dari dua malaikat tadi apa? Ya sihir. Yufarriquna bihi, yang mereka memisahkan dengan sihir tadi, pakai sihir tadi antara seseorang dengan istrinya. Jadi ada sihir yang bisa membuat rumah tangga menjadi hancur, Pak. Ya. Ini sihir, Pak ya, bukan gara-gara bukan gara-gara lanjut kurang kok. Ustaz, bini ambo sebelum nikah kok rancak mana nih Ustaz? Sudah nikah aja ambo kok buruak sini Ustaz? Sebelum nikah aja ambo lanjonya 3 juta sebulan dia lagi apanya. Pas nikah aja ambo itu ya buruak. Ya bukan gara-gara itu ya. Tapi aneh, bantu baru apa adanya mungkin istrinya atau suaminya ya seperti hewan buas tampak ya. Nah, itu sihir juga. Ada lagi sihir ya lawan Nabi Musa juga. Sihir, tapi ada khilafiyah.
Ada yang mengatakan sihir itu tidak nyata, ada yang menyatakan sihir itu tidak nyata, tapi orang itu seolah-olah melihat sesuatu yang nyata. Tuh namanya tuh Pak. Namanya tuh Pak. Kok kan jempol kok tuh. Namanya tuh. Nah, mata yang ditipu, kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Ya, makanya seperti tongkat ahli sihir Fir'aun yang bergerak-gerak itu sebenarnya tidak ular, dia tetap tongkat, tapi mata orang yang dia tipu, sehingga orang-orang mengira bahwasanya tali dan tongkat itu sudah berubah menjadi ular. Itu satu pandangan. Ya, tapi kalau sekarang itu barangkali cuma disebut sya'wizah. Ya, sya'wizah. Ya, kalau orang Malaysia nyebutnya apa, Pak? Silap kan? Silap mata kan? Mata orang dikicuannya. Kok Pak, kok cincin wah. Ambu masukan ke mata wah, kok keluar di siku, Pak. Namanya tuh. Ya, itu nak sihir deh, jangan bakalom bukan. Ustaz majan sihir kan saji ke curang enak. Dah, itu silap mata saja. Ya. Maka pandangan ini barangkali bisa kita katakan lemah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan sihir itu punya efek yang nyata. Suami istri bisa cerai gara-gara sihir itu, Pak. Ya, jadi itu sihir itu nyata juga. Atau sebab turunnya surat Mu'awizatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu kan karena Nabi SAW dikirimi sihir. Ya, dalam satu riwayat ini berbeda dengan tafsir Jalalain ya. Kalau dalam sirah fikih sirah Sebuti yang mengirim sihir itu Labid al-Yahudi. Ya, seorang Yahudi namanya Labid. Ya. Medianya sisa-sisa rambut Nabi SAW disisir. Sisa-sisa rambut ya itu yang dipakai sebagai media sihir. Nah, orang-orang mengatakan berarti Nabi Muhammad pun tidak kebal terhadap sihir. Enggak, Nabi Muhammad tuh kebal, Pak. Kebal. Ya. Kenapa kebal? Karena sihir yang dikirim itu bertujuan untuk membunuh Nabi. Nabi mati enggak? Enggak, Nabi enggak mati gara-gara sihir. Ya, Nabi bahkan kalau Syekh Al-Buti mengatakan Nabi bahkan enggak merasa sebenarnya kena sihir. Bahkan Nabi SAW pun enggak merasa sebenarnya terkena sihir. Ya, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada yang mengirimkan sihir kepada beliau, seperti itu saja. Ya, kalau kisah Nabi Musa juga dikatakan beliau dikirimi sihir ya oleh namanya Bal'am bin Ba'urah. Ya, itu juga kisah-kisah bagaimana sihir ini punya impact yang juga nyata dalam beberapa kasus. Jadi jangan awak takabur belum. Nah, sihir-sihir gede. Aduh sihir-sihir gede. Ya, sihir kok aduh. Al-Qur'an menyebut ada sihir. Nah, sebaliknya juga ada karomah. Sekarang kita stop mukjizat. Mukjizat memang tidak ada lagi karena mukjizat itu terjadi pada Nabi. Tapi kalau kita bahas karomah, karomah itu apa? Perkara luar biasa terjadi pada wali. Kalau mukjizat terjadi pada Nabi, karomah terjadi pada wali. Sekarang kalau kita bahas tentang wali, wali itu siapa Bapak Ibu? Siapa wali itu? Ya, secara umum Bapak Ibu, semua orang beriman adalah wali Allah. Semua orang beriman adalah wali Allah. Tapi kalau misalkan kita mau membahas lebih spesifik, wali Allah itu yang bukan hanya sekedar dia mencintai Allah, tapi Allah juga mencintai dia, kan ada beberapa kriteria disebutkan dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu ciri-ciri wali ya. Ciri-ciri wali itu apa? Tidak sedih dan tidak takut. Tidak sedih dengan masa lalu, tidak takut dengan ya, itu contoh. Apalagi ciri-ciri wali ya, banyak dalilnya kalau hadis man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, jadi intinya kita katakan wali Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia rezeki
kelebihan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Karomah itu Pak. Karena secara bahasa, karomah itu artinya apa Pak? Karim. Sama asal katanya ya. Karomah, karim. Kalau orang kini menerjemahkannya apa? Karamat. Kan ini keramat Mas Wawa. Ibu-ibu, ayo aku cik ibu, karena ibu jangan keluar Julina, jangan mendaki gunung nak, cik ibu. Enak. Kiranya ulun mendaki gunung anak ibu jatuh dari onda. Pulang, kecik ibu karena ibu melawannya lah kama kecik amak ko karamat kan yang itu orang-orang kayak kecik amak ko karamat dah bawa lah payung meku hujan hari ya lari paneh kecik laki kiranya hujan kecik ibu cayo lah ke bini kecik bini ko karamat karomah. Nah karomah yang umum contohnya doa dikabulkan. Itu contoh tuh Pak. Contoh dia ngek orang banyak sholat istisqa enggak turun-turun hujan. Kiranya nanti kitanya mangkik tangan saja ya Allah turunkan hujan, turun hujan langsung. Batuk nanti berdoa turun hujan karena Allah memuliakan inyo. Makanya disebut apa? Karomah. Contoh lain karomah yang juga umum ya seperti yang kita sebutkan tadi namanya firasat. Firasah. Ada yang menyebut ilmu mauhibah. Firasat itu artinya apa Pak? Ilmu yang didapat tidak dengan cara belajar itu firasat namanya. Ya. Ini lain dengan kitab firasat Imam Ar-Razi ya. Kalau itu firasat pakai tajarrub tuh. Kalau orang baca lali di bibi ya, itu cuma membaca orang tuh ya Pak ya. Nah, ini bisa membaca orang. Ada feeling ketika mencari orang itu ada firasat. Ya, ilmu didapat tanpa belajar. Itu firasat. Karena Nabi SAW katakan apa? Ittaqu firasatal mukmin. Waspadailah firasat orang beriman. Itu contoh firasat. Ya, kok rasa-rasa ke hujan gua kiranya ya hujan. Rasa-rasa ke tibo tamu gua kiranya ya tibo tamu. Kalau yang lebih luar biasa, ya bantu farnya nak untuk Umar bin Khattab. Kisah karamah Umar bin Khattab ketika beliau berada di Madinah, sedangkan ketika itu ada pasukan kaum muslimin yang sedang berperang di Iran. Ya Pak, nama bahas Iran kini Iran dulu kan. Ya sedang berperang di Persia. Sedangkan Umar bin Khattab ketika itu sedang berada di Madinah. Kemudian Umar bin Khattab berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, naik ke bukit." Orang-orang di Madinah tidak tahu kenapa nih Sayyidina Umar berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal." Ternyata ketika Sariyah pulang dari Persia, dia bercerita bahwa dalam kondisi terdesak saat perang, terdengar suara Sayyidina Umar menyuruh pasukan untuk naik ke bukit. Bara jaraknya tuh dari Iran ke Madinah, Pak. Dari Persia ke Madinah. Berarti setidaknya ada dua karamah di sini. Yang pertama karamahnya apa? Sayyidina Umar tahu peristiwa yang terjadi di Persia. Karamah selanjutnya apa? Sayyidina Umar suaranya bisa sampai ke Persia. Itu namanya juga karamah. Ya, kalau ada kitab judulnya Jami'u Karamatil Aulia, itu banyak juga karamah Sayyidina Umar yang lain. Ya, kisah yang masyhur barangkali bisa nanti bapak-bapak ibu lihat di Google, enggak masalah ya kalau ceritanya seperti itu. Bagaimana Sayyidina Umar itu mengirim surat kepada Amr bin As. Amr bin As ketika itu menjadi gubernur Mesir. Kebiasaan orang-orang Mesir itu adalah memberikan korban perempuan perawan untuk Sungai Nil setiap tahun. Ketika datang Amr bin As ke Mesir, Amr bin As melarang praktek pengorbanan manusia. Tapi kemudian memang terjadi kekeringan, memang berkurang, ya kering jadinya Sungai Nil ketika itu. Orang-orang menyalahkan Amr bin As. Amr bin As ngirim surat ke Umar bin Khattab, ku baca rohnya ku aja. Ambo larang orang-orang Mesir untuk memberikan korban manusia, iyo sabanah kali yang Sungai Nil. Maka kemudian Umar bin Khattab mengirimkan dua surat besar untuk Amr bin As, surat kecil untuk Sungai Nil. Surat nanti Bapak Ibu cek saja, surat Umar untuk Sungai Nil. Rat karamah. Itu kalau Umar bin Khattab. Jadi banyak. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Runut lah ya.
dalil-dalil karomah. Dalil sihir sudah, sekarang dalil-dalil karomah. Kenapa kita perlu bahas karomah lebih dalam sedikit? Karena zaman sekarang ada dua macam orang, Bapak Ibu. Ada dua macam orang sekarang. Yang pertama ada orang anti karomah. Nggak ada tuh, nggak ada tuh, nggak ada tuh. Nabi saja nggak pandai, yang sak kerja itu pandai loh. Itu cik. Ya, skeptis, murni nggak percaya betul dengan karomah. Yang kedua ada pula orang yang dikit-dikit karomah, dikit-dikit karomah, seketik-seketik karomah. Nah, kok orang-orang nomor 2 kok gak ngiri aja kok bu? Ya seketik-seketik karomah kok. Misalkan ambo cerita gua, ambo balik ke Payakumbuh lalu, ambo balik ke Payakumbuh di Oto, ambo lalu sepanjang jalan. Bagi orang-orang yang lebay karomah, cari toko nanti disampaikannya ke orang lain mereka. Ustadz Habib sambil lalu membawa Oto ke Payakumbuh. Ya, kalau orang yang terlampau lebay, seketik-seketik karomah saja Pak. Seketik-seketik karomah, seketik-seketik karomah. Ambo pernah pernah ambo bawa Honda ke kantor yayasan gitu di Payakumbuh. Jadi sebelum ambo jalan Honda aku hujan. Sebelum jalan Honda aku basah, Pak. Nah, pas ambo ke jalan hujan tak dua. Sampai di kantor yayasan turun hujan balik. 10 menit kemudian datang kawan pakai mantel hujan. Datangnya dia celiaknya Honda ambo. Honda Ustadz basah, tapi Ustadz kariang. Kalau orang yang lebay karamah apa keceknya kok? Ilmu Ustadz. Itu cek. Nak do ilmu. Ya, ilmu ambo payung gini. Ilmu awak mantel kininya. Itu contoh-contoh ya. Orang lebay karamah kok bahaya. Orang anti karamah juga bahaya. Kenapa kita katakan orang anti karamah juga bahaya? Karena kalau ada orang mengingkari karamah, ini bukan mengingkari wali ya. Kalau ada orang ngaku wali, kita boleh percaya, boleh tidak percaya Pak. Apalagi kalau dia ngaku bisa bahasa semut ya, jadi botat ya. Bisa bahasa Suryani begini. Kalau ada orang mengaku wali, kita boleh percaya atau tidak. Tapi jangan sekali-kali kita menolak karamah secara umum. Kenapa? Karena karamah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang kita sampaikan beberapa kisah-kisah karamah di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 37. Siapa ini orang yang kita sebut di sini? Yaitu ibunda Nabi Isa. Ibunda Nabi Isa itu nabi atau bukan, Pak? Bukan nabi. Siapa namanya, Pak? Maryam ya. Ibunda Nabi Isa namanya Maryam. Bukan nabi. Nah, tapi ada beberapa kharik lil adah, peristiwa-peristiwa luar biasa yang juga terjadi kepada ibunda Nabi Isa. Apa itu peristiwa luar biasa yang terjadi pada ibunda Nabi Isa? Kalau di dalam ayat 37 disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Siti Maryam, Nabi Zakaria mendapati di dalamnya ada rizqa, ada makanan. Nah, dan ini juga menjadi dalil. Ada pula orang zaman sekarang mengatakan karamah kok sekali bisanya, enggak bisa diulang dah. Karamah kok sekali bisanya, enggak bisa diulang. Ini dibantah dengan ayat ini, Pak. Karena ayat ini menyatakan apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Siti Maryam. Berarti kejadiannya sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang, Pak. Jadi jangan kau orang ngecek karamah kok sekali-sekali bisanya, enggak bisa cocok. Itu kaidahku gue sudah. Kok dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa karamah Siti Maryam ini terjadi berkali-kali. Ya, apalagi karamah Siti Maryam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini karamah ya, di antara karamah Siti Maryam adalah beliau hamil tanpa disentuh. Ya, bukan hamil tanpa suami ya, Pak ya. Kok hati-hati kok. Apa karamah Siti Maryam hamil tanpa suami? Enggak. Oleh itu banyak begini tuh.
Karomah Siti Maryam hamil tanpa disentuh. Walam yamsasni bashar. Kan itu kata Siti Maryam. Bagaimana aku bisa hamil padahal tidak ada satupun yang pernah menyentuh saya? Ya, jangankan bersetubuh, jangankan menikah, menyentuh saja tidak ada. Lam yamsasni bashar. Bisa hamil. Ini luar biasa berarti. Karena secara kebiasaan proses hamil itu kita sama-sama tahu. Apalagi di antara karamah Siti Maryam, kalau di dalam surat Maryam ayat 25 itu diceritakan proses kelahiran Nabi Isa. Setelah Nabi Isa lahir, Siti Maryam sedang lemah. Ya. Apa kata Allah kepada Siti Maryam? Wa khuzi ilaiki bijiz'in nakhli. Goyangkan ini pohon korma. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba bayangkan pohon korma itu seperti pohon sawit. Kalau dioyak batang sawit kok leka jatuh buahnya, Pak. Tidak, ya. Ko Siti Maryam, batang korma, beliau sudah melahirkan, orang sudah melayan kok kue atau lameh ke Bu? Lama ya sudah melahirkan, disuruh untuk menggoyangkan pohon korma sehingga jatuh buahnya. Barak kuenya Siti Maryam. Hah? Oh, kalah Samson. Ya, itu namanya tuh Pak karomah, enggak mukjizat, bukan mukjizat. Tuh. Satu karomah disebutkan di dalam Al-Quran. Apalagi contoh karomah lain di dalam Al-Quran? Contoh karomah lain di dalam Al-Quran adalah surat An-Naml ya, ayat 40. Ketika itu Nabi Sulaiman seolah-olah ya membuat sayembara ya. Siapa yang mampu membawa atau mendatangkan singgasana Balqis. Ya, Ratu Saba. Ratu Saba. Yang pertama yang menawarkan diri siapa? Qala Ifrit minal jin. Yang pertama jin, namanya Ifrit. Berapa lama jin Ifrit mampu membawa singgasana itu ke hadapan Nabi Sulaiman? Sebelum berdiri taqum min maqamik. Sebelum berdiri dari tempatnya. Sebelum berdiri dari tempatnya. Mungkin 1 detik atau 2 detik atau setengah detik. Itu yang pertama. Tapi dalam ayat 40, wa qala alladzi indahu ilmum minal kitab. Berkata orang yang punya ilmu dari kitab. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan namanya. Sebagian mufassir menyebutkan bahwa yang membawa singgasana itu Nabi Sulaiman langsung. Sebagian mufassir menyampaikan bahwa ini adalah salah satu umat Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkaya. Asif. Itu diklaim loh orang Sunda, Asif, enggak Asif. Ya. Asif bin Barkaya. Jadi Asif bin Barkaya mampu membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum menggari torof, sebelum matu menggari, berarti beberapa mikrosecond lebih cepat. Awak indak terpikir ada juga ke dibawanya tuh pakai helikopter lamo, pakai kereta api lamo. Ya, alun mangkik dari istana ke gerbong banyak kerajonya tuh. Ya, tapi ini bisa memindahkan singgasana dalam waktu sebentar. Memakai apa berarti itu, Bu? Pakai apa tuh, Pak? Karomah, selesai. Karena ada kharikul ada, enggak masuk ada kado. Berarti apa tuh? Karomah. Karena ini enggak orang jahat ya. Ini alladzi indahu ilmum minal kitab. Berarti ini ulamanya Nabi Sulaiman, ulama umat Nabi Sulaiman. Dia punya ilmu dari kitab. Berarti wajar kalau misalkan Allah memuliakan dia. Dengan apa Allah muliakan dia? Dengan kemampuan tadi. Nah, ini juga menjadi jawaban bahwa karomah itu tidak tiba-tiba muncul. Ada pula karomah itu yang sesuai keinginan, Pak. Kan berarti Asif bin Barkaya ingin membawa singgasana, bisanya membawa singgasana. Ya, tidak nunggu sinyal dulu, tidak. Nah, itu contoh. Ini karomah dalam Al-Quran. Apalagi karomah dalam Al-Quran? Ada Uzair. Uzair itu tidur selama 100 tahun. Bu, Pak, lalu lamo itu tambah semangat atau tambah lemeh? Nah, ada orang lalu lamo itu tambah semangat. Yo, cobalah, sudah subuh lalu, Bu. Itu seharian jadinya lemeh, Pak. Itu loh anehnya, Pak. Nanti lalu jam sabaleh lah, jangan pagi. Kalau pagi lalu lemeh sampai sore. Semakin lama tidur, enggak semakin semangat, justru semakin
Nah, ini tidurnya berapa lama? 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi 300 tahun Syamsiah, 309 tahun Qamariyah. Lama lalu mati. Enggak mati. Ya, itu apa namanya tuh, Pak? Bukan sihir ya, itu bukan sihir. Makanya kita tadi sampaikan bahwa di dalam Al-Quran diceritakan kisah orang-orang soleh, bukan cuma Nabi. Diceritakan juga kisah orang-orang soleh, bukan cuma Nabi, yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Nah, kemuliaan itu dalam bahasa Arabnya apa tadi? Karomah. Ya, jadi karomah itu ada. Lah, jadi kita posisinya di tengah-tengah sekarang. Jangan anti karomah, tapi kalau ada yang mengaku punya karomah, jangan langsung percaya. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan, karomah itu diberikan kepada orang-orang yang Allah muliakan. Ini ada orang tidak sembahyang. Ada orang tidak sembahyang. Nah, Ustaz, ambo ya sembahyang kut acuk tinggal, Ustaz. Tapi ambo kalau digigit ular, aku ambo insyaallah tidak mati. Itu namanya tuh istidraj, bisa gitu. Banyak alun tentu sihir lah ya. Bisa jadi istidraj. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tapi yang penting yang seperti itu bukan karomah. Karena kenapa? Karena karomah ini juga sebenarnya tidak bisa dicari-cari, Bapak Ibu. Itu ya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini saleh, orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan secara langsung, ya sudah, berarti itu karomah dia. Kenapa? Karena kesolehan dia. Allah sayang pada dia. Nah, jangan yang lain-lain mengaku-ngaku pula, ambo lah bisa bahasa bidadari, bisa bahasa samui, bisa bahasa suryani, bisa tuh samo jo grut, semua mufradat ayam grut saja ya enggak. Setiap mufradat wa maqali saja. Terjemahannya beda-beda, ada cerita. Ya. Nah, ambo kadang-kadang di awak pun ada orang yang sedikit-sedikit karomah. Dan kalau kita membaca cerita para ulama dulu, itu karomah banyak, Pak, termasuk Imam Nawawi. Namun sebagaimana Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Muhammad mampu membelah bulan, walaupun Nabi Muhammad memahami bahasa benda-benda mati, walaupun Nabi Muhammad mampu membuat benda yang tidak ada menjadi ada, tapi kita katakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad tetap adalah Al-Quran. Nah, sebenarnya para ulama juga seperti itu. Imam Nawawi itu punya karomah. Apa karomah beliau? Tangan beliau itu bisa berpijar, Pak. Jadi malam beliau menulis, habis minyak lampu tuh, tangan beliau bisa bersinar. Tapi kisah itu tidak perlu kita sebutkan. Kenapa tidak perlu kita sebutkan? Karena karomah terbesar beliau adalah kitab beliau masih kita baca sampai sekarang. Ibu-ibu, novel tahun 1800 yang masih ibu baca sampai kini, novel apa judulnya? Nak do lah, Pak. Nak do orang baca itu lah. Tapi Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Kini tahun berapa Hijriah? Ala berabad tuh. Masih orang baca Arba'in, masih orang baca Minhajut Talibin, masih orang baca Syarah Sahih Muslim. Itu apa namanya tuh? Itu nak karomah tuh. Ya, ambo kok status Facebook tahun 2020 entar lagi orang baca tidak. Ya. Tapi kalau Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ya banyak juga karomah beliau. Tapi yang karomah terbesar itu sebenarnya adalah karya-karya mereka yang sampai sekarang masih kita baca. Makanya para ulama katakan al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, jangan lebay-lebay juga cerita-cerita karomah. Gara-gara cerita karomah kita lupa perjuangan asli ulama tadi, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Ya, Syekh Burhanuddin Ulakan. Orang setiap datang ke Ulakan cerita karomah Syekh saja. Kok batu beliau suatu ketika takut berzina. Gara-gara takut berzina, beliau pun pukul kemaluan beliau pakai batu. Ikoko aduh batang air di siko, batang air ko pernah suatu ketika kabau Syekh Burhanuddin Ulakan hilang. Kemudian kecik beliau kalau orang kampung siko nan mambiak kabau ambo karuah air batang air ko salamonyo. Kironyo yo karuah. Itu tuh taruh diceritakan. Sehingga orang-orang
terkesampingkan kisah perjuangan Syekh Burhanuddin. Bagaimana beliau belajar ke Aceh, bagaimana perjuangan beliau ketika pulang dari Aceh, bagaimana beliau membuat syarat berdirinya satu nagari itu harus ada masjid, bagaimana di masjid-masjid itu mesti ada labainya, angku paki, angku kalinya. Ya, itu tuh kan tidak diceritakan, Pak. Orang sibuk menceritakan apa jadinya? Karomah saja. Termasuk Wali Songo bagai. Orang tidak menceritakan bagaimana Wali Songo itu kan Syarif Hidayatullah pun melakukan peperangan. Tuh ada perjuangan, ada jihadnya bagai. Tapi nanti dibaca-baca orang apa? Sunan Kalijaga aku nyobar tapa di tepi betang iya sampai balumui. No, itu diceritakan. Ya, ceritakan tayo tidak lah kan. Kita tidak menafikan karomah, tapi kita boleh saja ketika mendapati ada cerita aneh, kita boleh dua, boleh percaya, boleh hendak. Kita lakukan verifikasi kisah. Dari mana kita lakukan verifikasi? Yang menyampaikan kisah siapa, dia dapat dari mana. Ya, itu juga perlu, Pak. Bukan cuma hadis yang kita lakukan verifikasi. Kisah-kisah karomah juga mesti kita lakukan verifikasi. Bagi contoh lain nih, contoh karomah yang mungkin di antara kita banyak idam-idamkan. Apa tuh? Mimpi basobok jo Nabi SAW. Kok ya orang menganggap kok karomah rasul-rasul paling lasuh untuk dicari gitu ya. Mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Di antara tokoh yang terkenal kisah mimpinya berjumpa dengan Nabi SAW adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu di bulan Ramadan tahun 300 Hijriah, beliau mimpi berjumpa dengan Nabi SAW 3 kali. 1 10 pertama Ramadan, 2 10 kedua Ramadan, yang ketiga di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu 3 kali beliau mimpi Nabi SAW. Tapi kisah ini tidak dijadikan kemudian dalil kebenaran ajaran Syekh Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang dijadikan landasan adalah kitab, argumen, hujah, dalilnya apa? Tidak cerita itu disebutkan. Sama juga yang mimpi berjumpa dengan Nabi SAW adalah Said Ahmad Al-Marzuki, penulis kitab Aqidatul Awam. Tapi kita tidak perlu cerita beliau berjumpa Nabi untuk menyatakan bahwa kitab beliau ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Pak. Nah, jadi cerita karomah itu jangan dijadikan standar kealiman ulama. Kita lihat karyanya, kita lihat kitabnya. Juga jangan takjub. Bahkan kalaupun kita tampak ini orang mampu jalan di atas air, kita mampu orang ini bisa menawarkan bisa ular dan lain sebagainya, itu ndak jadi patokan. Makanya orang-orang di kampung kadang-kadang bertanya, Ustadz ambo baru ubeknya ubek kampung, nan mau ubek kok pakai daun tawa. Ya Pak ya, kalau di kampung disebut apa tuh? Hah? Dukun. Kan dukun tuh. Mau ubek jo daun tawa. Nah, kira-kira yang dilakukan dukun di kampung itu masuk sihir atau karomah? Itu jawabnya Pak. Tergantung apa, Bu? Tergantung. Tergantung apa? Ini orang soleh atau tidak? Itu jadi. Makanya kalau misalkan ada orang mau berobat dan mungkin cara pengobatannya ganjil, ambo tanya cie, orang tuh sholat enggak? Orang tuh enggak sholat dosa. Bulan puasa enggak puasanya dosa. Ajan baru baik situ. Tapi kalau misalkan orang tuh sholat baik, reputasinya baik, muruahnya baik, ya ibadah-ibadah enggak tinggal, zakat di bayinya, pinyo di kampung mau bek jo daun tawa sat diam biaknya iya di kelatiaknya jo daun tawa ko iya ko sat dibaconyo doa apa doanya tawa Allahnya ndak dapat doa bahasa Arab jadi doa bahasa Minang saja. Itu namanya tuh bisa karomah. Doa ndak harus dengan bahasa Arab. Kalau bahasa kininya kan ayat ruqyah deh Bu ya. Iya Pak. Kok iya Bang? Kalau guru ambo nan membaca sidia dukun. Tapi kalau guru orang nan membaca ayat ruqyah, namanya apa? Iya, sama. Ya, nanti membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti membaca Al-Fatihah. Tapi nanti ko nan membaca guru awak, nanti le nan membaca guru orang. Ayat nan dibaca dek guru awak, ayat apa namanya?
ayah ruqyah. Kalau guru orang nan membaca apa namanya? Ayah siri, itu kacau tuh. Yang dia itu. Lelok ya. Mbak hanya ingin tekankan, jangan gampang pula menuduh orang lain tukang sihir. Ada orang kadang-kadang bertanya, kamu Ustaz, ada pengobatanku agak aneh di daerah situ Ustaz. Itu tuh sihir atau karamah Ustaz? Ambo jawab, pai ambo ke situ dulu, ambo wawancaranya dulu, baru ambo bisa ngecek kok sihir atau tidak. Ya, takwiknya takwiknya. Awak lah mengecek itu sihir, kironyo ini wali Allah, bakakah? Kiranya ini orang nan sekali berdoa dikabulkan oleh Allah. Kan ada orang serupa itu, Pak. Sekali ini berdoa dikabulkan oleh Allah. Orang mengiranya tukang sihir, kiranya ini kok awak lah tolong songlo mengecek itu tukang sihir. Pakakah? Jadi jangan gampang-gampang perlu awak mengecek iko karamah, jangan perlu gampang-gampang mengecek iko sihir. Kalau ragu, Pak, cak diam. Ustaz, ambo kabar ube caranya bau ayam hitam. Dibalah ayam hitam kau ke situ. Ragu apa? Yo, anda usah pai, payah mana. Ya, anda usah pai. Dak mayari buka. Tinggalkan hal-hal yang membuat ragu. Kalau ragu enggak usah. Ya, walaupun kita enggak nafikan. Ada tukang sihir, ikarajonya mau be, lai. Ada 10 orang mau be jodoa, lai. Ada orang meruqyah, lai. Ruqyah tuh kharik lil adah. Iyo. Contoh hadis ruqyah itu kan kisah segerompok kafilah, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sebuah kaum, dan kebiasaan orang Arab itu kalau datang ke sekelompok kaum itu mereka mesti dijamu, dikasih makan. Tapi kok kaumku pilih enak, dibuatnya lah tenda ada ke kampung orang kok. Kiranya datang orang kampung kau ke tenda sahabat Nabi tadi mengadu, kapalo suku kami digigit ular. Ada nak di antara kalian yang pandai mau be? Tuh cerita masyhur tentang ruqyah. Keceknya mungkin pandai nak. Jadi kami ube, tapi tolong lagi ya kami makan. Kan dia. Jadi kecek orang. Pailahnya ke kampung tadi. Diambilnya ayah, dibacanya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja dibacanya. Dia lagi ya kepada suku tadi kiranya sehat. Dia giahlahnya potongan daging unta. Ketika dapat potongan daging unta takwik lahnya makan. Lai halal gue ya. Pak tadi mana pandai sebenarnya tapi nyu wana sehat. Pulang ke Madinah, bertanya kepada Nabi, ke hukumnya kok ij'al li ma'akum minha nasiban, kata Nabi. Ya, kecek Nabi apa? Bagi-bagilah kalau ada rezeki bahasa awaknya. Berarti Nabi mengakui bahwasanya hal itu boleh. Itu kejadian biasa atau luar biasa tuh, Pak? Apa-apa kalau digigit ular, pede nak membaca Al-Fatihah, kemudian siram lupa digigit ular tadi joya, pede nak? Nggak akan pede ya, Pak. Berarti ini kejadian luar biasa. Ya, jadi jangan gampang-gampang. Ya, jangan gampang-gampang menuduh ini sihir. Jangan gampang-gampang juga menuduh ini, mengklaim ini sebagai karamah. Nggak, cari orangnya. Orangnya istiqamah nggak? Orangnya soleh nggak? Ini kira-kira orang disayang Allah atau dibenci Allah kah? Baru kita bisa bilang, oh ini sihir atau karamah. Kalau nggak, lebih baik diam. Lebih baik diam. Takutnya kita menganggap tukang sihir adalah wali Allah, sebaliknya kita anggap wali Allah adalah tukang sihir. Karena secara zahir di luar sama apa? Kalau Nabi Musa mengubah tongkat jadi ular, maka tukang sihir Fir'aun pun juga sama mengubah tongkat jadi ular. Itulah barangkali ya kajian kita malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan bagikan modul ya Bapak Ibu ya. Barangkali di grup masjid kita nanti bagikan melalui Ustadz Dian. Modul kajian kita untuk malam ini tentang karamah terutama ya, walaupun secara umum kita sudah bahas juga dari mukjizat hingga istidraj. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.